Rekomendasi saham pilihan kami hadirkan berikut ini pemirsa, sudah kami rangkum dalam grafis dari Mas Reza yang merupakan Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia. Mas Reza Priyambada ya. Yang pertama pemirsa direkomendasikan adalah saham MLPL, direkomendasikan buy on weakness. Dengan level-level yang dapat Anda cermati sebagai support dan resisten berikut ini, nanti akan kita ulas satu persatu. BRMS buy on weakness, SSMS juga buy on weakness, dan Auto juga buy on weakness. Mas Reza saat ini kayaknya senangnya mencermati dulu, kalau ada peluang belinya tetap di harga bawah karena pelemahan kemungkinan masih akan berlanjut khususnya di saham-saham ini. Oke, MLPL Mas Reza. Bagaimana analisisnya? MLPL kita rekomendasikan ya, dari tim riset direkomendasikan untuk buy on weakness ya, karena kami melihat bahwa pergerakan dari MLPL ini masih cenderung positif ya, kemudian di mana pergerakan itu masih bertahan di atas MA20 dan MA60-nya ya. Terus kemudian juga dari sisi pembentukan candle juga cukup positif, sehingga kita harapkan pergerakan dari MLPL ini masih bisa bertahan positif hari ini ya. Untuk entry level di 90 sampai 92, target price itu di 117 dan stop loss-nya itu di 85. Baik, ini untuk jangka pendek saja? Iya Mbak, lebih ke jangka pendek sih kalau ini. Lebih ke jangka pendek dulu ya, baik 3 bulan sudah naik 84% dan level tertingginya tahun ini ada di kisaran 99 ya. Oke, Ya. BRMS, mengapa BRMS di antara sekian saham sektor sejenis? Iya, baik, kalau kita lihat bisa bertahan di atas level MA20 dan MA60-nya. Terus kemudian juga dari indikator stokastiknya itu sudah membentuk stokastik golden close ya. Kemudian untuk entry level itu bisa di 170 sampai dengan 172. Untuk target price-nya itu di 204 dan stop loss itu di 162. Ini juga jangka pendek ya? Ya, lebih ke jangka pendek untuk rekomendasi. Jangka pendek. Bumi Resources Mineral saat ini di 175, direkomendasikan belinya di 162 buy on weakness ya, dengan target mungkin 204 yang terdekat dulu ya Mas Reza ya. Iya, itu yang target terdekat. Oke. SSMS. Iya, berikutnya untuk SSMS ini juga sama buy on weakness ya. Secara MA ini juga bergerak di atas MA20 dan juga 60. Dari sisi stokastik dan Williams R-nya itu juga menunjukkan adanya pola golden cross. Untuk entry levelnya di level antara 1095 sampai dengan 1105. Kemudian target price-nya di 1270 dan stop loss-nya itu di 1055. Oh, 1055 adalah stop loss, 1270 Ya. adalah target terdekat. Itu SSMS karena didukung juga oleh pola teknikalnya yang menarik untuk di buy on weakness ya. Ya, betul sekali Mbak. Oke. Terakhir ada Auto. Ya, untuk Auto di industri otomotif ya. Jadi kalau kita lihat sama ya, dari sisi indikatornya Williams R dan juga stokastiknya itu menunjukkan pola golden cross. Terus kemudian dari sisi tren masih terjaga kenaikannya. Jadi kita harapkan target price di 2680 ya, dengan entry level di 2280 dan 2300. Kemudian untuk stop loss-nya di level 2180. 2180 stop loss, target terdekat 2680 ya. Ya. Memang saat ini Anda lebih tertarik untuk trading jangka pendek dulu Mas Reza ya, sambil kita wait and see arah market akan melanjutkan koreksi ataukah cenderung stabil. Seperti itu ya Mas Reza ya? Ya, betul Mbak. Oke. Seperti itu kalau kita lihat. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat pemirsa, dan IHSG masih turun 0,71%. Kita ulas usai jeda, berikut juga saham-saham yang menjadi gainers dan losers pagi ini. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan masih akan berbincang bersama dengan Mas Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Kita lihat terlebih dahulu pemirsa update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana hingga saat ini pukul 9 lebih 4 menit IHSG berada di kisaran 7695. Kalau di penutupan Jumat masih di 7.700-an, saat ini sudah turun di 7694 atau turun 0,65% atau 50 poin pada sesi 1, pembukaan sesi 1 hari ini.
Dan kita lihat untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kami sampaikan pemirsa berada di 15.144 dan cenderung stagnan. Berikut deretan saham-saham yang menjadi gainers based on value. Antara lain pemirsa adalah saham PTRO atau Petrosi yang melemah 1,5%, Cuan juga turun 2%, AALI. Kami koreksi pemirsa ya, ini adalah saham-saham yang menjadi movers gainers. PTRO naik 1,5%, Cuan naik 2%, AALI juga naik 1,89%, kemudian ada BRIS 2%, Arto 1,32%, Indi 2,72%, Antam 1,82%, BTPS 1,48%, BSDE 1,22%, BRPT 2,35%. Demikian 10 saham yang menjadi gainers. Losersnya masih ada brand pemirsa yang turun hampir 20% di 7.075, Sona, HDFA, JMAS, IFII, MSCN, KMDS, dan ITMA. Tadi kita sudah mengulas mengenai brand pemirsa ya, kita beralih ke gainers. Saya melihat di posisi nomor 7, tapi tentunya ini mengalami perubahan pemirsa ya, karena waktu memang masih di awal. Antam masuk dalam gainers, dan kalau kita kaitkan dengan harga komoditasnya yang sudah melesat saat ini di 2.600-an, dan ini sudah naik 27% sejak awal tahun, atau tampaknya kenaikan tahunan tertinggi sejak tahun 2010 Mas Reza. Ada korelasi yang cukup erat tidak antara Antam dengan harga komoditasnya? Mas Reza, ya silahkan. Ya, terima kasih. Ya, jadi biasanya kan ini, biasanya kalau untuk emiten-emiten yang bergerak di bidang komoditas, itu kan pelaku pasar kan biasanya akan mengkorelasikan atau menghubungkan antara pergerakan harga saham dengan komoditas tersebut ya gitu. Dan kalau kita Antam ini kan memang sudah sudah dipersepsikan harga sahamnya itu mengikuti pergerakan harga emas gitu. Nah, itu yang membuat harga Antam kalau kita lihat ya dari beberapa minggu kemarin sempat mengalami kenaikan ya. Bahkan kalau kita lihat kita flashback dari bulan Juni atau Juli, saat itu pergerakan Antam masih bergerak di level 1.100 ya, 1.200, kemudian saat ini sudah bergerak di level 1.300 ya Mbak ya. Itu yang dilihat oleh pelaku pasar. Apa rekomendasi Anda untuk Antam? Berarti ada peluang kinerja Antam meningkat seiring mengkilapnya harga emas. Iya, baik. Ya, kalau kita lihat pergerakan dari Antam ya, di penutupan kemarin kan Antam ditutup di level 1.370 ya gitu. Jadi mungkin untuk hari ini kita bisa lihat support yang harus dijaga oleh Antam ada di level antara 13.30 ya, 13.30 sampai dengan 13.50 ya. Target resisten berikutnya di level antara 13.90 ya, 13.90 sampai dengan 14.10. Baik. Oke, masih ada peluang ke 14.10 jangka pendek. Kalau 14.10 berhasil di break, maka target selanjutnya di posisi berapa? Iya, kalau kita belum bisa tembus, maka masih ada target berikutnya ini di target resisten terdekatnya itu di 14.50 Mbak, 14.50 dan Antam itu kan sempat nyentuh tertingginya itu di 15.25 kan. Nah, itu mungkin akan kembali mendekati level tersebut. Baik, lebih menarik Antam atau AALI, sama-sama komoditas, tetapi kalau AALI ini kan dari CPO kan juga menguat ya. Dan tadi Anda merekomendasikan SSMS, tapi kalau AALI semenarik apa Mas Reza? Iya, kalau AALI kan terakhir ditutup di 6625 ya. AALI terakhir itu kan ditutup ya di level 6625 ya gitu. Jadi target resisten berikutnya itu di level antara 6.800 ya, 6.800 sampai dengan 6.950. Kemudian support yang harus dijaga itu di level antara 6.400 ya, 6.400 sampai dengan 6.250. Baik, itu adalah support yang harus dijaga
peluangnya bisa ke level berapa kan sekarang di 6775 yang masih jauh dari level support yang Anda sampaikan tadi atau level yang harus dijaga? Iya, kalau sekarang ini kan pergerakan dari Ali di level 6.700-an ya, artinya hanya mengalami kenaikan tipis ya, mungkin itu kan di level 6.000 berapa tadi, 68 ya, 68 sampai dengan Baik, 650. baik. Sayang sekali waktu kita terbatas Mas Reza, semoga perbincangan ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Meskipun agak putus-putus Mas Reza tapi masih cukup jelas, semoga nextnya lebih lancar lagi ya. Selamat beraktivitas Mas Reza, sampai Oke, berjumpa siap. kembali.